Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Samangkarang, Bamanaku di Samangkarang. Batamu lawannya Adinda, Adinda iman tidak darah sama layang, iman tidak darah sama layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelompok 4 semester 1. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita mampu menyusun dan menyampaikan presentasi ini dengan baik. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat serta pemahaman yang lebih baik lagi bagi kita semua. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Purwati Yuni Rahayu SPD MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, struktur dan jenis pasar monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, dan monopolistik. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Irmina Imel Finjai, NIM 241011650025. Selanjutnya Rian Erlangga Dwi Saputra, NIM 241011650008. Dan yang terakhir ada Ika Marlina 241011650019. Di video kali ini kita akan membahas struktur dan jenis pasar, baik itu pasar monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, dan monopolistik. Tertarik dengan topik tersebut? Yuk ikutin pembahasan kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan jenis pasar, baik itu pasar monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, dan monopolistik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan keempat pasar tersebut, kita dulu harus tahu apa sih itu struktur pasar. Nah, struktur pasar ini adalah bentuk atau model pasar yang menggambarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis produk yang dijual, serta kemudahan akses dalam masuk maupun keluar bagi si produsen. Nah, struktur pasar ini juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi yang dapat mempengaruhi harga, produksi, dan distribusi. Pasar monopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu jenis produk atau jasa. Penjual ini memiliki kekuatan pasar yang besar karena tidak ada pesaing yang signifikan. Berikut contohnya yaitu PT PLN Persero adalah contoh pasar monopoli di Indonesia, di mana perusahaan ini memiliki monopoli atas penyediaan listrik di seluruh Indonesia, atau bisa juga PT KAI. Ciri-ciri pasar monopoli bisa diibaratkan seperti jalan tol satu arah, di mana hanya dimiliki dan dikelola oleh satu pihak saja tanpa adanya pesaing. Dalam kondisi pasar seperti ini, penjual dapat menentukan harga sendiri karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. Umumnya monopoli terjadi pada produk atau layanan yang bersifat vital, seperti penyediaan listrik. Fenomena ini mengajarkan pentingnya inovasi dan pengawasan yang ketat agar pasar tetap sehat dan tidak didominasi oleh satu pihak saja. Pasar monopoli memiliki banyak sekali kelebihan, salah satunya yaitu efisiensi jika diatur oleh negara. Nah, hal ini tentu saja memberikan banyak manfaat bagi kita. Karena kenapa? Karena hal ini diawasi dan diatur sendiri oleh pemerintah. Jadi sumber daya alam seperti uang, tenaga kerja, maupun bahan baku itu dapat digunakan sebaik mungkin tanpa banyaknya pemborosan. Jadi jika negara yang atur,
listrik, air, maupun transportasi umum itu dapat dipastikan dijangkau oleh masyarakat bahkan di pelosok. Tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dari pasar monopoli. Sekarang kita akan membahas kekurangan dari pasar monopoli. Kekurangannya itu adalah si konsumen tidak punya pilihan lain untuk membeli ke si penjual tersebut. Karena pasar monopoli ini memang bersifat hanya terdiri dari satu penjual saja. Jadi si konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli ke penjual tersebut. Jadi kelemahannya adalah si penjual bisa seenaknya saja menaikkan harga, menurunkan kualitas, ataupun memberikan layanan seadanya kepada si konsumen. Pengertian pasar oligopoli, yaitu adalah jenis pasar di mana sejumlah kecil perusahaan menguasai penawaran suatu komoditas atau jasa, sementara jumlah pembeli relatif banyak. Pasar ini merupakan bentuk persaingan tidak sempurna karena jumlah penjual terbatas, sehingga tindakan suatu perusahaan dapat berdampak pada perusahaan lain dan konsumen. Contohnya pasar oligopoli itu yaitu industri otomotif, Toyota, General Motors atau Ford, dan industri telekomunikasi, industri rokok, dan industri makanan. Ciri-ciri pasar oligopoli, pertama, jumlah penjualnya terbatas. Artinya, hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Jadi, setiap keputusan mereka mempunyai dampak besar bagi persaingan. Kedua, produk yang dijual bisa homogen atau berbeda. Misalnya produk semen yang cenderung serupa, atau produk otomotif yang memiliki banyak variasi. Ketiga, hambatan masuknya tinggi. Perusahaan baru sulit untuk masuk karena harus mempunyai modal yang besar atau teknologi yang canggih. Ini membuat pemain lama semakin kuat. Yang keempat, perusahaan saling bergantung. Setiap strategi seperti perubahan harga atau promosi selalu diperhatikan dan direspon oleh pesaing. Dan yang terakhir, persaingan biasanya bukan soal harga. Perusahaan lebih sering berfokus pada persaingan kualitas, promosi, dan layanan yang terbaik. Kelebihan dari pasar oligopoli ini adalah mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan produk agar terus bersaing. Selain daripada itu, konsumen juga mendapat pilihan barang yang bervariasi dan harga yang stabil karena perusahaan yang saling memantau satu sama yang lain. Pasar oligopoli ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu karena perusahaan yang sedikit, maka perusahaan bisa saja bekerja sama untuk menaikkan harga sehingga bisa merugikan si konsumen. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu industri terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli itu tidak dapat memengaruhi keadaan pasar. Contohnya seperti pasar beras, pasar sayur sama buah-buahan, pasar parfum. Dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli serta barang yang dijual bersifatnya secara homogen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, penjual dan pembelinya sangat banyak. Karena itu, tidak ada satupun pelaku yang dapat mengendalikan harga pasar. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Artinya, setiap barang yang ditawarkan oleh penjual itu sama atau identik, seperti beras, garam, gula. Ketiga, setiap perusahaan bebas masuk atau keluar kapan saja dari pasar. Keempat, penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna tentang harga dan kualitas barang. Jadi, tidak ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Dan yang terakhir, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran. Penjual tidak bisa seenaknya menetapkan harga sendiri. Pasar persaingan sempurna juga mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya itu dapat membuat harga efisien dan wajar karena ditentukan oleh permintaan dan penawaran, bukan oleh satu pihak saja. Selain daripada itu, persaingan ketat juga dapat mendorong si penjual untuk terus efisiensi dan memberikan kualitas terbaik dengan harga serendah mungkin. Kelemahan dari pasar persaingan sempurna ini adalah yang pertama, tidak mendorong inovasi. Hal ini terjadi karena produk yang dijual hampir sama. Jadi pasar lebih cenderung monoton dan tidak berkembang. Yang kedua adalah si penjual tidak mendapat keuntungan yang banyak sehingga kurang menarik bagi si investor. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu
jenis pasar persaingan yang tidak memiliki banyak penjual. Tetapi setiap produk memiliki ciri khas yang membedakan satu sama lain. Contohnya seperti industri rokok, terus industri makanan dan minuman kemasan, industri perabotan rumah tangga, industri pakaian, industri kosmetik, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Meskipun produknya mirip, setiap penjual tetap mempunyai pengaruh di pasar. Yang kedua, produk yang dijual berbeda meskipun sejenis. Contohnya produk mie instan dari berbagai merek. Bentuknya sama, tapi rasa dan mereknya berbeda. Yang ketiga, hambatan masuk pasar relatif rendah. Artinya, perusahaan baru sangat mudah untuk ikut bersaing. Yang keempat, setiap perusahaan mempunyai kendala terbatas atas harga. Mereka bisa menaikkan harga, tetapi juga harus tetap mempertimbangkan pesaing. Dan yang terakhir, persaingan lebih banyak terjadi pada aspek non-harga. Kelebihan dari pasar monopolistik itu yaitu yang pertama, produk beragam dan kreatif. Setiap penjual selalu membuat produknya dengan ciri khasnya tersendiri, misalnya kemasan, gaya, rasa, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh tentu saja memberikan pilihan yang banyak untuk konsumen. Yang kedua adalah persaingan dapat mendorong kualitas produksi penjual. Dengan adanya banyak penjual, maka penjual satu dengan yang lainnya berlomba-lomba untuk terus meningkatkan kualitas maupun inovasi agar terus menarik perhatian konsumen. Kelemahan dari pasar monopolistik itu yaitu yang pertama, harga tidak efisien karena tiap produk dianggap beda maupun mempunyai keunikan tersendiri, sehingga penjual lebih cenderung menaikkan harga dari biaya yang sebenarnya. Yang kedua adalah biaya promosi jauh lebih besar. Penjual seringkali banyak menghabiskan uang untuk iklan maupun branding dibandingkan dengan harga nilai produk itu sendiri. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu struktur pasar terdiri dari monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, dan persaingan monopolistik. Monopoli terjadi saat satu penjual menguasai pasar tanpa pesaing. Oligopoli melibatkan sedikit penjual. Persaingan sempurna ditandai oleh banyak penjual. Sementara itu, persaingan monopolistik memiliki banyak penjual dengan produk berbeda dan kekuasaan harga terbatas.